dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur karena pada malam hari ini kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk mempersembahkan setiap pujian dan sembah kita buat Tuhan.
Sebab kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang berkuasa Tuhan. Tidak ada di bumi dan di surga Tuhan yang dapat menyaingi dan menandingi Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan sembah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati setiap kami Bapa. Supaya sungguh Tuhan setiap firman yang akan disampaikan Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Dan sungguh menjadi rema buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti tayangan Worship Night kali ini. Ya, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang membuat kita semua boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Bapak Saudara, suatu ketika sepulang dari doa pagi di gereja, ya saya melihat cuaca begitu cerah dan terlihat pemandangan Gunung Slamet yang ada di wilayah tempat tinggal kami, yaitu nampak begitu indah. Ya, gunung yang cukup tinggi dengan kaki gunung yang cukup luas meliputi beberapa wilayah di sekitarnya. Saat itu terlihat biru ya, diselimuti dengan awan-awan. Nah, di lain waktu pada saat ya saya dan istri jalan pagi, kembali saya melihat pemandangan Gunung Slamet yang juga nampak begitu indah dan cerah. Dan kali ini ya terlihat berwarna hijau ya karena pepohonannya terkena ya terang sinar matahari pagi. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini membuat saya terhenti sejenak untuk menikmati keindahannya. Dan saya berusaha untuk mengabadikannya sekalipun dengan kamera seadanya. Ya, dan bukan hanya mengagumi keindahan pemandangan tersebut, namun terlebih lagi saya begitu mengagumi akan kebesaran Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta. Dalam perjalanan hidup kita adalah perlu untuk mengambil waktu-waktu yang tepat ya, untuk kita bisa membuka mata rohani kita agar mampu melihat dan merasakan kebesaran Tuhan di tengah segala pergumulan dan tantangan hidup kita. Mari kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, di dalam berbagai keadaan hidup kita, semestinya kita tetap mampu memandang kebesaran Tuhan
dan tidak terlena atau terjerat dalam keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Dalam keadaan yang sulit, seberapa banyak orang merasa tidak mampu untuk menghadapinya dan kalah karena tidak mampu berharap kepada Tuhan. Sementara dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan nyaman, seberapa banyak orang justru terlena dan melupakan Tuhan. Belajar dari penulis Mazmur ini, yaitu Daud. Dia mengungkapkan hal ini bukan pada saat dia baik-baik saja. Namun apa? Pada saat dia lari dari Absalom, anaknya yang memberontak kepadanya. Dia tidak takut, putus asa ataupun kecewa terhadap Tuhan. Sebaliknya, dia justru mengalami kemenangan dari pergumulannya. Karena dia berani berharap hanya kepada Tuhan di dalam segala kebesaran dan kuasanya. Mari kita renungkan bagian-bagian ini. Yang pertama, Daud menyadari kondisinya. Di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Daud mengungkapkan kondisi yang dihadapinya dalam pelariannya. Yaitu seperti apa yang tadi kita baca di dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan bahwa betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku dan itu melemahkan dengan perkataan baginya atau bagi Daud. Tidak ada pertolongan dari Allah. Adalah tidak mudah untuk ada dalam situasi seperti ini. Diserang secara fisik dan juga secara mental. Namun bagaimana Daud bersikap menghadapi kondisi ini? Maka yang kedua adalah Daud memandang kebesaran Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan demikian. "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Daud tidak terjebak dalam kesulitannya, dalam pergumulannya. Namun dia mampu memandang kepada kebesaran Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Perhatikan apa yang terucap dari bibirnya. Dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kemudian dikatakan Tuhan adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan kata lain tidak membuatnya tertunduk kalah. Kemudian dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Dengan mampu memandang kepada kebesaran Tuhan dan berharap pertolongan Tuhan, maka apa yang dialami oleh Daud? Maka bagian yang ketiga adalah bahwa Daud mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan 8 demikian. "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Ya, Daud mengalami pertolongan Tuhan dengan apa yang dialaminya. Dia mengatakan bahwa aku membaringkan diri. Tidur lalu bangun. Sebab
Tuhan menopang aku. Di dalam kondisi yang sulit, Daud tetap tenang. Daud bisa tertidur karena percaya bahwa Tuhan menopang dia. Aku tidak takut sekalipun ada puluhan ribu orang yang siap mengepungnya. Percaya bahwa Tuhan telah menolongnya dengan perkataan bahwa Tuhan telah memukul rahang semua musuhnya dan mematahkan gigi orang-orang fasik yang telah menyerang dan melemahkan dengan kata-kata mereka. Dan ditutup dengan satu keyakinan bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan dan berkat. Dari pengalaman hidup Daud ini, di mana kita bisa melihat seorang Daud yang bisa memperoleh kemenangan atas pergumulan hidupnya. Maka ada satu hal lain yang juga perlu kita ambil sebagai perenungan, yaitu apa? Perlunya kita mengambil waktu yang tepat untuk tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di mana di dalam penulisan Mazmur ini dicantumkan kata Selah. Makna Selah begitu dalam secara teologis. Namun saya perlu bagikan makna Selah ini sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhenti dan berefleksi. Dalam perjalanan hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang bisa terjadi, kita perlu mengambil waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan berkaca kepada firman Allah. Berdiam diri di hadapan Tuhan, memberi waktu dan ruang bagi Allah untuk berbicara secara leluasa kepada kita. Sehingga kita mampu beroleh kekuatan hidup di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hampir menyelesaikan tahun 2022. Ini membuktikan betapa Tuhan telah dan akan senantiasa menyatakan pemeliharaannya yang dahsyat atas kehidupan setiap kita. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita agar tetap tertuju kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, dalam segala situasi, jangan terlena dengan kesenangan hidup. Dan juga jangan terlarut dalam kesulitan hidup. Namun arahkan pandangan kita kepada kebesaran, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Agar kita menyadari kondisi kita di hadapannya, mampu berseru kepada Tuhan dan berharap kepadanya dan beroleh kekuatan baru serta mengalami kemenangan hidup di dalam Tuhan. Mari akui kebesaran, kasih, dan kemuliaan Tuhan atas kita. Dan biarlah hidup kita dipenuhi dengan syukur dan penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Ada yang mampu menahannya.
Tuhan, Engkaulah penguasa hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan di waktu-waktu mendatang yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa dekat dengan-Mu Tuhan. Dan mengandalkan tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Bukalah mata kami untuk melihat kebesaran-Mu, melihat kasih-Mu, dan melihat kemuliaan-Mu. Dan hidup kami menjadi penyembahan bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas seluruh umat-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.